Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Kalian terlihat semangat sekali. Bapak juga alhamdulillah keadaannya baik-baik aja. Meskipun nggak ada yang nanya. Sebelum kita mulai hari ini belajarnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa hari ini agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan kepada ketua kelas pimpin doanya untuk mulai. Baik, Pak. Baiklah, teman-teman sekalian, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak ucapkan kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa hari ini. Mudah-mudahan doa anak-anak semua itu diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sebelum mulai ke tahap selanjutnya, Bapak ingin mengingatkan kepada kamu semua, karena pelajaran kita nanti itu akan ada diskusinya. Jadi silakan kamu pakai maskernya, jangan dilepas, agar kita terhindar dari bahaya virus corona yang masih belum hilang dari kehidupan kita. Jadi seperti itu. Dipasang ya semuanya. Ya, Pak. Sudah. Baik. Materi ajar yang Bapak kirim lewat WA sudah dibaca semuanya sebelumnya? Ya, Pak. Bagus. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu tentang struktur bumi dan pergeseran benua. Pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang rotasi dan revolusi bumi. Nah, rotasi dan revolusi bumi itu adalah aktivitas planet yang mengelilingi matahari, ya kan? Masih ingat kan? Ya, Pak. Nah, yang rotasi kira-kira apa itu rotasi? Ada yang masih ingat? Rotasi. Pak, Silakan. rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya, Pak. Bagus. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Terima kasih. Jadi itu adalah pengertian dari rotasi. Dan bumi itu ya setelah terbentuk dia berotasi dan berevolusi. Dan pada awal bumi terbentuk itu bumi tidak bisa ditinggali, karena menurut beberapa teori bumi itu pada awal terbentuk masih sangat panas dan lama-kelamaan mendingin, dan lama-kelamaan terbentuklah bumi seperti yang kita lihat pada sekarang ini. Jadi kita akan mempelajari struktur bumi ini, jadi kita nanti akan tahu bumi kita ini sebenarnya ada berapa lapis. Jadi kita ini di lapisan keberapa tinggalnya. Dan kemudian kenapa sampai ada kita tahu kan ada samudra, ada benua, ya kan? Nah, kenapa sampai ada di Afrika itu ada gajah, dan di Asia ternyata juga ada gajah? Nah, itu karena dulu ada beberapa teori yang mengatakan bahwa benua ini dulunya bersatu, dan lama-kelamaan dia terpisah. Nah, itulah yang disebut dengan gerakan lempeng. Jadi bumi yang kita lihat sekarang itu berbeda dari awal pembentukannya dahulu. Baik. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari, yaitu struktur lapisan bumi dan pergeseran benua. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, setelah mengamati tayangan video, jadi nanti akan Bapak tayangkan video, kamu mengamati, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur lapisan
bumi. Jadi akhirnya kamu nanti akan tahu ada bagaimana struktur lapisan bumi kita tempat tinggal. Kemudian dan masalah dampak pergerasan benua terhadap lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, setelah mencari informasi dan data dari berbagai sumber, peserta didik mampu membuat laporan hasil analisis terkait masalah dampak pergeseran benua terhadap lingkungan sekitar. Nah, nanti akan Bapak jelaskan, APD-nya ada, dan akan Bapak tampilkan nanti. Kemudian melalui presentasi hasil analisis, nah itu laporan yang kalian buat, kalian akan mempresentasikan. Peserta didik mampu mengkomunikasikan pendapat tentang permasalahan yang dihadapi dan mengemukakan solusi. Ya, jadi kalian nanti akan mencari solusi dari permasalahan wilayah kita yang sering terjadi gempa bumi dan lain-lain akibat dari pergeseran benua terhadap kehidupan di lingkungan sekitar. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini adalah video yang Bapak jelaskan pada tujuan pembelajaran tadi. Jadi kalian silakan amati ketika video ini nanti tayang, dan jika ada yang ingin ditanyakan akibat dari setelah penayangan ini mungkin timbul pertanyaan. Nah, silakan kalian coret-coret dari sekarang, dan Bapak akan memberikan kalian kesempatan untuk bertanya pada akhir penayangan video selesai. Paham? Ini dia videonya, silakan diamati. Patahan San Andreas di Amerika Utara, patahan Semakau di sepanjang Pulau Sumatera, Palu Mariana di Filipina, dan pegunungan Himalaya yang membentang di benua Asia. Beberapa bentuk muka bumi tadi merupakan hasil dari pergerakan lempeng. Bumi terdiri dari beberapa lapisan. Nah, dimulai dari paling dalam nih, ada lapisan inti dalam, selanjutnya ada lapisan inti luar, di atasnya lagi ada lapisan mantel bumi atau astenosfer, kemudian bagian paling luar atau lapisan paling luar itu kerak bumi. Nah, kerak bumi inilah yang terbagi menjadi beberapa potongan lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah lapisan yang dingin dan kaku yang berada di atas lapisan astenosfer atau lapisan mantel yang tadi. Nah, lapisan astenosfer ini bersifat panas dan plastis. Jadi, seolah-olah lempeng mengapung dan bergerak di atas lapisan astenosfer. Nah, dari sinilah ilmuwan mengatakan atau berpendapat bahwa dahulunya bumi ini bersatu. Kemudian, kenapa dia bisa berpisah? Nah, adanya perpisahan dari lempeng-lempeng bumi ini karena adanya arus konveksi yang berada pada dalam bumi. Arus inilah yang menyebabkan pergerakan pada lempeng-lempeng yang ada di permukaan bumi. Kemudian, apa yang terjadi jika lempeng ini bergerak? Nah, ketika lempeng bergerak, maka sebuah energi akan dilepaskan berupa gelombang seismik atau gempa. Ada beberapa bentuk pergerakan dari lempeng, di antaranya gerak lempeng saling mendekat atau konvergen, gerak lempeng saling menjauh atau divergen, dan gerak lempeng saling berpapasan atau transform. Konvergensi atau sering disebut batas konvergen merupakan gerakan saling bertumbukan antara lempeng tektonik. Nah, sesuai dengan gambar yang kalian lihat sekarang nih, ada lempeng yang saling bertumbukan. Bisa kalian lihat dengan tanda panah yang saling berhadapan, di mana lempeng ini menuju titik yang sama. Pada batas lempeng konvergen, yaitu pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng benua. Contohnya, pertemuan lempeng India dengan lempeng Eurasia, di mana pertemuan kedua lempeng ini menghasilkan sebuah jajaran pegunungan yang terdapat di benua Asia, yaitu jalur pegunungan Himalaya. Pergerakan lempeng selanjutnya yaitu gerak divergen. Gerak divergen merupakan gerak saling menjauh antar lempeng tektonik. Nah, fenomena yang terjadi karena gerak
kemudian terbentuknya aktivitas vulkanisme laut, dan selanjutnya aktivitas gempa. Gerak lempeng yang ketiga adalah sesar mendatar atau transform, yaitu gerakan saling bergesekan dengan berlawanan arah antara lempeng-lempeng tektonik. Salah satu hasil dari gerak sesar mendatar ini terbentuknya patahan San Andreas di Amerika Utara. Patahan ini terbentuk karena sesar mendatar antara lempeng Pasifik dengan lempeng Amerika Utara. Nah, ini membentuk patahan San Andreas sepanjang 1.300 km, di mana patahan ini ditemukan oleh Profesor Geologi Barclay Andrew pada tahun 1895. Nah, di Indonesia, khususnya Pulau Sumatera, juga terdapat hasil dari gerak sesar mendatar ini. Nah, sesar inilah yang membentuk pegunungan barisan di sepanjang Pulau Sumatera. Jika kalian ingin melihat bentuk asli dari patahan ini, kalian bisa datang ke Malaysia di Bukit Tinggi. Di sini sangat terlihat jelas bentuk lembah dan pegunungan yang patah-patah akibat pergerakan lempeng atau sesar mendatar antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Sekian untuk video kali ini, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan wassalamualaikum. Nah, bagaimana? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan setelah menonton video tadi? Ada? Boleh, silakan. Berarti Pak, bumi kita ini seperti telur rebus ya Pak? Dan kita tinggal dicangkang telurnya. Betul sekali. Ya, pertanyaan dari teman kamu tadi mengatakan berarti bumi kita ini seperti telur rebus. Oke. Bisa diasumsikan atau digambarkan seperti itu, dan gambarannya memang tepat sekali. Memang lapisan bumi kita itu ada beberapa lapis. Dan kalau diibaratkan seperti telur, itu kita berarti tinggal di cangkangnya, ya kan? Karena bagian itulah yang keras. Sementara di dalamnya ada kuning telur, dan kuning telur itu kita ibaratkan sebagai inti dan mantel. Nah, karena bagian dalam itu cair, maka memungkinkan untuk cangkang tadi bisa bergerak ke mana saja. Pertanyaan yang bagus. Ada yang lain? Saya juga ingin bertanya Pak. Boleh. Jadi Pak, gempa yang kita rasakan di Bengkulu apakah karena gerakan lempeng tadi Pak? Jadi kenapa sampai di Bengkulu sering terjadi gempa? Apakah karena pergerakan lempeng tadi? Pertanyaan yang bagus sekali, tapi tidak akan Bapak jawab sekarang. Nah, karena kebetulan pertanyaannya memang akan Bapak jadikan sebagai tugas kamu, ya, tugas kamu untuk menganalisisnya. Apakah memang karena pergerakan lempeng lah, atau ada faktor lain yang menyebabkan kenapa wilayah kita ini sering terjadi gempa, apalagi di Provinsi Bengkulu. Dan mungkin kita sering melihat di Instagram atau di televisi atau di berita yang lain atau di sumber yang lain, bahwa provinsi kita ini, Provinsi Bengkulu, itu sering ada berita tentang ancaman tsunami dan gempa bumi yang sangat besar, iya kan? Jadi untuk itu kamu akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok konvergen, divergen, dan transform. Nah, pada pertemuan pada di grup WA itu kamu sudah Bapak bagi menjadi 3 grup, ya kan? 3 kelompok. Dan silakan kamu nanti setelah ini bergabung ke masing-masing kelompok berdasarkan pembagian yang sudah Bapak bagi di WA tersebut. Ada lihat kan di WA? Baik. Kemudian selanjutnya, nah ini lembar kerja yang akan kalian analisis. Laporan yang Bapak harapkan yang kalian kerjakan itu ada kriterianya. Yang pertama minimal 3 slide, itu minimal. Yang kedua buat sesuai topik. Jadi silakan kalian baca nanti LKPD-nya, apa yang diminta oleh LKPD itu, dan kerjakan sesuai perintahnya. Nanti akan Bapak bimbing juga nanti setelah kalian membentuk kelompok. Kemudian selanjutnya penjelasannya singkat, ya, jangan sampai terlalu panjang tapi nggak kena intinya. Jadi boleh
singkat tapi ya dipahami oleh semua orang. Kemudian tulisannya jelas dan terbaca. Jangan sampai kamu bikin tulisannya yang malahan jadi susah untuk dibaca. Dibuat kreatif dan menarik, boleh dimasukkan gambar dan lain-lain untuk mendukung keterangan yang kamu buat dalam poin-poin tersebut. Dan pahami untuk dipresentasikan. Jadi jangan sampai kamu nggak paham apa yang kamu buat itu sendiri ya. Dan yang terakhir, presentasi itu Bapak kasih kamu waktu maksimal 10 menit. Maksimal. Nah, itu dia langkah kerja yang akan kamu kerjakan untuk tahap selanjutnya. Silakan kamu bentuk 3 kelompok, ya, 3 kelompok berdasarkan kelompok yang sudah Bapak bagi pada pemberitahuan di WA. Silakan. Kelompok 1 mana? Sini. Kelompok 2 yang mana? Ini. Berarti ini ke sini aja. Ini ke sini. Kelompok 3 yang mana? Ini. Kelompok 3 geser sini. Nah, ini aja. Ini geser ke sini. Kamu nggak usah bawa kursi, langsung aja dulu. Nah, satu lagi. Ada di ini. LKPD-nya sudah di-download? Sudah. Nah, silakan kamu untuk langkah pertama, kamu perhatikan LKPD-nya dulu. Kemudian dari LKPD itu nanti kamu buat PowerPoint. Nah, untuk yang sekarang mungkin kamu langsung saja dibuka aplikasi PowerPoint-nya di laptop masing-masing. Nah, nanti teman yang lain mencari sumber data dan lain-lain untuk mengisi LKPD-nya, dan satu teman mungkin bisa menyalinnya ke dalam sebuah PowerPoint. Jadi seperti itu. Silakan gunakan handphone boleh. Kamu bisa lihat dari materi ajar yang Bapak kirim juga boleh, dari buku paket juga boleh, dan dari internet juga tambah bagus. Silakan. Ya, Pak.
harus Oh. pakai pengertian itu. Iya. Pakai pengertian. Coba lihat lagi. Biar untuk jelas pakai pengertian biar jelas. Iya iya. Bentar. Pelajaran nih. Kayak gini ya? Ya kan? Oke, coba. Judulnya kita ini divergensi ya. Iya. Ya. Yang kalau pertama yang mana sih? Coba lihat dulu. Oh iya betul. Boleh juga nih kita tambahkan. Yang lampu itu ibu ya? Iya.
Bagaimana? Lancar-lancar aja ya. Alhamdulillah lancar Pak. Nanti kalau sudah selesai PowerPoint-nya, kamu angkat tangan, nanti Bapak ambil PowerPoint-nya ke meja masing-masing, lalu akan Bapak pindahkan ke sini. Jadi kamu nanti presentasinya dari sini aja ya. Gimana? Ini dulunya dulu. Ya, iya. Oke, bagus ini. Ini bagus banget sih. Ini nggak bagus, nggak bagus, nggak bagus. Yang ini yang bagus. Ini bagus. Nah, ini boleh juga. Coba. Ya. Bagusan yang ini nih. Ada lagi. Ini nggak ada gambar ini. Ini juga bagus nih. Ini mana nih? Ya.
Sudah. Yang tadi udah benar semua kan? Baik. Semua PowerPoint sudah terkumpul. Jadi silakan kamu tentukan siapa yang akan presentasi ke depan. Dan yang lain, kamu nanti ketika teman presentasi, jika ada yang ditanyakan setelah presentasinya selesai, langsung aja angkat tangan ya. Ya, Pak. Silakan kelompok konvergen. Nah, ini siapa yang akan presentasi ke depan? Saya, Pak. Nah, silakan ke depan. Yang lain, kelompok yang lain, silakan perhatikan presentasi dari teman kamu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, angkat tangan ya. Ya, Pak. Perhatikan ke depan semua. Duduknya udah ngadap ke depan aja. Duduk ngadap ke depan aja. Nah, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini perwakilan dari kelompok konvergen akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami bernama kelompok konvergen yang beranggotakan 1. Ayat X7 sama Putra, yaitu saya sendiri. 2. Mariska Novita. 3. Elsa Damasya Putri. 4. Julia Nancy P. Menurut kelompok kami, penyebab seringnya terjadi gempa di Sumatera adalah karena 1. Indonesia terletak di wilayah Ring of Fire. Ring of Fire atau cincin api merupakan serangkaian 850 sampai 1000 gunung berapi yang membentang hampir 40.250 km di sekitar Samudra Pasifik. Ia membentang dari ujung selatan Amerika Selatan ke sepanjang barat Amerika Utara, melintasi selatan Bering, turun melalui Jepang, Indonesia dan masuk ke Selandia Baru. Cincin api terbentuk dari aktivitas lempeng tektonik. Aktivitas tersebut yang terdiri dari tabrakan dan penghancuran lempeng litosfer di bawah dan sekitar Samudra Pasifik telah menciptakan serangkaian zona subduksi yang hampir terus-menerus menciptakan gunung berapi dan gempa bumi terjadi.
Untuk itu, solusi untuk kita yang tinggal di wilayah yang sering terjadi gempa bumi. 1. Ketika gempa terjadi, hendaknya kita jangan panik dan tetap waspada terhadap gempa susulan. 2. Mengikuti kegiatan simulasi gempa bumi agar kita bisa memperkecil kerugian yang ditimbulkan akibat gempa. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya kamu nanya dulu, ada nggak yang ditanyakan? Kira-kira kelompok lain ada yang ditanyakan dari penjelasan teman kamu tadi? Cukup? Pas? Jelas semua? Tidak, Pak. Silakan. Tadi begitu. Oh, tidak ada. Oh, bagus. Tidak ada, Pak. Sudah. Sekian tadi kelompok konvergen ya. Iya, Pak. Kelompok konvergen mengemukakan dua solusi. Apa tadi solusinya? Ketika gempa terjadi, hendaknya kita jangan panik. Nah, betul? Jangan panik, karena kalau seandainya kita panik, otomatis apa yang ada di sekeliling kita jadi ya nggak tahu lagi. Harus bawa handphone, udah handphonenya ketinggalan, ya kan? Mungkin orang tua ada di dalam rumah jadi nggak ingat lagi ada orang tua, ya kan? Jadi jangan panik, sehingga kita bisa menyelamatkan harta benda kita, ya. Yang kedua, melalui kelompok 1 atau kelompok konvergen ya. Iya, Pak. Mengikuti kegiatan simulasi gempa bumi, ya. Ini sama dengan apa namanya? Lupa bapak ini. Kegiatan ya simulasi bagaimana cara untuk menyelamatkan diri ketika gempa bumi terjadi. Nah, ini salah satu bentuk kegiatan itu adalah kalau kita di dalam ruangan ketika gempa terjadi itu kita berlindung di bawah meja demi menghindari kepala kita dari benturan dari benda keras. Bagus. Yang kedua, kelompok 2. Nah, ini dia. Kelompok divergen. Nah, siapa perwakilan dari kelompok divergen yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan ke depan. Saya, Pak. Boleh. Silakan maju ke depan. Nah, perhatikan semuanya. Kita lihat hasil presentasi dari kelompok 2. Hasilnya seperti apa? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari presentasi dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu Irfan Hafiz, itu saya sendiri, Mega Purnama, Arya Rahmadania, dan juga Lucy Nurlaili. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 mendapatkan materi divergen. Langsung saja. Menurut kami, penyebab seringnya terjadi gempa di Sumatera adalah karena wilayah Indonesia terletak di atas 3 lempeng. Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia, sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Jalur pertemuan lempeng berada di laut, sehingga apabila terjadi gempa bumi besar dengan kedalaman dangkal, maka akan berpotensi menimbulkan tsunami, sehingga Indonesia juga rawan akan tsunami. Dan ada pun solusi untuk kita yang tinggal di wilayah yang sering terjadi gempa bumi menurut kami dari kelompok 2 yaitu yang pertama, kita dapat membuat lambung jalur evakuasi ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari tsunami. Yang kedua, kita dapat berlindung ke lapangan demi menghindari runtuhan bangunan. Dan yang ketiga atau yang paling penting yaitu kita tidak boleh panik. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok divergensi.
saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ada yang ditanyakan atau ada yang ditambahkan untuk kelompok 2? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Paham semua? Insya Allah. Oh, nah di sini kita lihat solusinya ya. Nah, ini membuat rambu jalur evakuasi seperti yang ada di kota-kota. Nah, kalau di wilayah kita ada di kota Bengkulu. Di kota Bengkulu itu mungkin bagi kamu yang sudah sering ke Bengkulu dan sering memperhatikan di sekitar Bengkulu itu pasti ada rambu yang mengatakan di sini adalah arah jalur evakuasi. Ya kan? Nah, untuk itu di wilayah kita yang memang berada di pesisir pantai, nah itu juga sebaiknya di wilayah kita ini juga dibuat jalur evakuasi. Tapi karena kita di sini mungkin orang asli, ya kan, kamu rata-rata di sini orang asli semua penduduknya, ya mungkin tanpa adanya jalur evakuasi pun kamu pasti tahu di mana lokasi yang memang aman untuk menghindari tsunami jika memang terjadi. Jadi ya kalau di kota kenapa penting? Mungkin di kota banyak pendatang. Jadi dibutuhkan sekali yang namanya rambu evakuasi. Bagus. Kemudian berlindung ke lapangan demi menghindari runtuhan bangunan. Ini juga solusi yang sangat bagus sekali. Dan yang ketiga bersama dengan kelompok 1 yaitu tidak panik. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita lanjut ke presentasi kelompok yang ketiga, kelompok transform foul. Siapa yang akan mempresentasikan ke depan? Saya, Pak. Baik. Nah, ini perempuan ya yang akan mempresentasikan. Silakan Mbak sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cek, warahmatullahi cek, wabarakatuh. cek, tes satu. Baiklah, saya akan mempresentasikan Cek. Nah, dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang transform foul dari kelompok yang ketiga dengan anggota Reza Tantri, yaitu saya sendiri, dan Melani Agustin, Marisa Putriani, Jumia Ratna, dan Pramus Arya Guna. Menurut kami, penyebab seringnya terjadi gempa bumi di Sumatera, Indonesia. Di bagian selatan pulau ini ada zona pertemuan lempeng secara subduksi, di mana lempeng Indo-Australia menyusup masuk ke bawah lempeng Eurasia. Jalur lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia Indonesia yang memanjang dari pantai barat Sumatera hingga ke Nusa Tenggara Selatan. Subduksi Sumatera ditandai dengan tangkaian busur pulau depan yang non-vulkanik seperti Pulau Simuel, Nias, Banyak, Batu, Simarut hingga Pulau Enggano. Lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng benua Eurasia dengan kecepatan kurang lebih 50 sampai 60 mm per tahun. Sedangkan sumber gempa kedua sebesar Semangku, sering juga disebut dengan patahan Sumatera, adalah lempeng bumi yang bergerak di sekitar pegunungan Bukit Barisan dari Aceh hingga Teluk Semangko
Selalu waspada dan mempersiapkan barang-barang untuk evakuasi. Nah, ini mungkin maksudnya seperti apa ya? Biar putih ya kan? Atau mungkin seperti betadin, mandi belas, mungkin seperti itu maksudnya ya. Bagus. Bapak, ya gini aja udah langsung kepikiran yang dimaksud itu ya kayak minyak kayu putih, betadin dan lain-lain. Nah itu benar-benar penting karena memang seperti yang sudah pernah terjadi. Nah ketika gempa terjadi itu rata-rata toko semua ya tutup karena orang yang punya toko juga menyelamatkan diri ya. Akhirnya ya kalau seandainya kita terluka dan pada saat itu juga kita mencari obat, otomatis akan sangat susah sekali. Menentukan tempat berlindung. Nah, kalau kira-kira di sini, kalau seandainya terjadi tsunami, tempat yang tinggi untuk berlindung di mana? Dataran tinggi. Ya, dataran tinggi daerah mana kira-kira? Kalau di daerah kita ini sudah termasuk tinggi juga sebenarnya ya. Ya, berarti kita nggak harus lagi pergi ke ini karena jarak dari kita ke pantai mungkin lebih kurang ada sekitar 1 kilo lebih ya. Baik. Melindungi kepala dari luka dan seterusnya. Nah itu dia apa namanya hasil dari presentasi masing-masing kelompok. Nah sekarang tiba saat untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Dan Bapak sebelum kita mengakhiri, Bapak punya soal evaluasi dan soal evaluasi itu juga sudah Bapak kirimkan ke WA kamu masing-masing. Silakan kamu cek. Kerjakan soal tersebut dalam waktu 5 menit ya. 5 menit kemudian dikerjakan dalam kertas 1 lembar dan dikumpul hari ini juga. Nah, untuk sudah lihat ya? Sudah? Sudah. Soalnya udah kelihatan? Nah, kerjakan di kertas 1 lembar, silakan. Iya. Coba duduknya agak berjarak dikit, Nah, buku paketnya ditutup semua, handphonenya dijauhkan, ya. Nah ini tidak ada yang melihat buku, jadi Bapak akan menilai kejujuran kalian dari sini. Bagian kedapatan ya nanti nilainya juga akan berpengaruh, ya. Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Soalnya bentuknya objektif, tidak ganda dan berjumlah 5 buah. Waktunya 2 menit lagi.
Sudah selesai? Rasa sudah ya, karena memang jawabannya ada pilihan ganda. Nah, Bapak minta ketua kelasnya silakan kumpulkan jawabannya ke depan. Ya Pak. Baik. Terima kasih. Nah, tibalah kita di penghujung pembelajaran ya. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang struktur lapisan bumi dan pergerakan benua atau pergeseran benua. Nah, dapat kita simpulkan pada pertemuan hari ini yang pertama mulai dari struktur. Struktur bumi itu ada 3 lapis. Ya, yang pertama ada kerak bumi. Kemudian mantel bumi. Kemudian inti bumi. bagus sekali. Itu adalah kesimpulan dari materi struktur bumi. Nah, kemudian pergeseran benua. Nah, pergeseran benua itu kenapa sampai bisa terjadi? Karena memang adanya arus yang ada di dalam core bumi, ya, sehingga menyebabkan lempeng yang ada di permukaan mantel tersebut bergerak. Jadi itu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Jenis-jenis pergerakannya juga sudah dijelaskan tadi, ada yang saling mendekat, ada yang saling menjauh, dan ada yang saling berpapasan. Baik, untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas tentang sejarah kehidupan di muka bumi berdasarkan skala geologi. Bapak akan memberikan seperti biasa bahan ajarnya melalui WA Group. Silakan kamu pelajari menjelang pertemuan kita yang selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, Bapak, untuk diskusi hari ini Bapak menentukan grup yang paling baik tampil pada hari ini adalah grup 1. Silakan kita berikan tepuk tangan. Nah, untuk terakhir menutup, Bapak minta kepada ketua kelas kembali untuk memimpin doa mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kepada ketua kelas, Pak, persilakan. Baik Pak. Baiklah teman-teman sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Nah, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanya, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada. Mungkin Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini sampai sekian ya. Salah dan kata Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum